Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita berada di suasana mau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita teringat syair-syair yang indah dari almarhum Gombloh, merupakan luar biasa, sebuah syair yang sangat indah untuk kita jadikan motivasi untuk kita bangkit berdiri maju mulia. Jadi luar biasa kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu ini menunjukkan syair-syair yang luar biasa, cintanya kepada tanah air Indonesia ini, dan ini luar biasa. Mari kita lihat di firman Allah di surat 17, namanya surat Al-Isra, ayatnya ayat 8. Allah berfirman, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Jadi luar biasa, apabila kita beriman takwa, maka rahmat Allah itu akan dilimpahkan kepada kita, akan diberikan kepada kita, sehingga warga bumi Indonesia ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bumi NKRI ini akan menjadi bumi yang baik, warga buminya baik, sehingga akan mudah untuk membangun negeri ini. Mudah-mudahan menjadi negeri yang indah dan negeri yang aman, nyaman, penduduknya beriman, dan apabila berbuat maksiat mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Allah melanjutkan firman-Nya, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, jadi apabila warga bumi Indonesia ini lupa dengan sejarah para pahlawannya, kemudian dia melakukan sebuah perbuatan yang mengingkari cita-cita para pahlawan kita. Mereka meminta untuk membangun, tapi kita malah merusak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, niscaya kami kembali menghadapmu. Nah, pada saat yang mestinya dirahmati kemudian dilaknati, maka ini sangat berdampak negatif kepada kita, karena tentunya ketentraman warga bumi ini akan berkurang, tidak bisa bahagia. Jadi bahasanya seneng diwalik dadi ngenes. Nah ini karena penduduk bumi itu melakukan sebuah kemaksiatan. Makanya hal-hal yang baik harus kita perintahkan, dan mari hal-hal yang buruk kita stop, kita berhentikan dengan tangan kita, dengan mulut kita, dan dengan hati kita, Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Maka apabila penduduk negeri ini
memusuhi Allah dan Rasulnya, maka bumi ini akan menjadi neraka baginya ya. Di sana sini panas ya, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, akhirnya antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Ini adalah buah dari kedurhakaan itu. Oleh karena itu, marilah kita warga bumi ini, dari rumah-rumah kita, mari kita menjadi suami, istri, anak cucu yang beriman takwa, sehingga diharapkan akan tercipta sebuah negeri yang indah ya. Jadi luar biasa, kita patut bersyukur kepada Allah atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Sekarang kita lihat di ayat 45 dari surat Al-Isra ini. Luar biasa lagu-lagu dari almarhum Gombloh ini. Jadi damailah negeriku. Jadi ini luar biasa mengingatkan kita ke desa-desa kita. Kita pernah dibesarkan di desa-desa kita, sehingga menjadi sebuah refleksi, wabil khusus kita-kita ini yang sudah tua ini mengingat kampung halaman desa kita yang sangat indah lestari. Surat Al-Isra ayat 45, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi inilah yang menjadi penyebab mengapa warga bumi ini tidak mau beriman takwa. Ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman, ada yang ragu-ragu. Nah, ini semua ternyata kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita berteman dengan teman-teman yang bisa membawa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai negeri ini. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang hatinya mati, hatinya sakit, nanti malah tidak mau membangun dunia ini, tapi malah merusak dunia ini. Jangan ya. Kemudian kita lihat di surat 19 ya, namanya surat Maryam, ayatnya ayat 45. Coba kita lihat. Betapa cintanya seorang anak kepada kedua orang tuanya, jadi luar biasa. Sebuah contoh ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang menjadi kekasihnya Allah, Khalilullah. Mereka hatinya lembut sekali, selalu mengajak sang ayah itu untuk beriman takwa. Yaitu ayat 45 dari surat Maryam, wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa adab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Inilah luar biasa akhlak mulia dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Betapa mereka dibesarkan oleh orang tua yang tidak kenal Allah ya. Kemudian ternyata Allah menghendaki agar Nabi Ibrahim ini menjadi seorang nabi dan rasul, dan ini ternyata juga saking sayangnya kepada ayahnya, dia senantiasa berdoa untuk ayahnya, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarangnya karena ayahnya ini memang tidak mau taat kepada Allah atau menjadi golongan seperti golongannya Fir'aun
Abu Lahab dan istrinya, dan juga Korun ya, Haman. Nah, ini adalah contoh daripada kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya. Namun apabila ayah ibunda kita masih dalam kehidupan ini, maka kita mampu untuk memohon kepada Allah untuk hidayah kepadanya. Namun kalau mereka sudah meninggal dunia, maka kita harus ngerti tentang agama Islam ini. Oleh karena itu, dan ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya karena ayahnya marah-marah, diajak menyembah kepada Allah, tidak mau, tapi Nabi Ibrahim malah diusir dari rumahnya. Inilah sebuah contoh ayah yang kurang baik. Jadi ini semuanya harus disampaikan karena memang ini sebuah kisah nanti supaya kita bisa mengambil garis-garis al-haq dan garis-garis yang batil ya. 47 Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim merayu Gusti Allah supaya sang ayah yang tercinta ini diampuni dosa-dosanya. Ini sebuah adab atau kasih ya, sayang seorang anak kepada ayahnya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika dia berfirman sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Jadi luar biasa, dari Nabi Ibrahim ini muncullah ya seorang nabi yang luar biasa, namanya Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan juga termasuk Nabi Ismail alaihi salam ya. Mudah-mudahan kisah-kisah dalam Al-Quran ini dapat mengkokohkan tumbuh kembangnya iman dan takwa kita serta ibadah kita, syariat kita. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita ini diberikan namanya kasih dan sayang, sehingga dengan kasih sayang itu kita akan diberi pandangan oleh Allah dengan pandangan kasih sayang yang akhirnya nanti kita ini tidak bosan hidup ya, tidak bosan makan, tidak bosan minum, tidak bosan sholat, tidak bosan ngaji ya, tidak bosan melakukan hal-hal yang baik. Jadi memang hal-hal yang baik itu tidak boleh kita mengatakan bosan. Kalau kita mengatakan bosan, itu menandakan kita sudah mati. Jadi walaupun fisiknya hidup tapi kita sudah mati, tidak berkreativitas, tidak berinovasi. Ini sangat membahayakan diri kita, keluarga besar dan bangsa ini ya, keluarga besar kita dan bangsa ini. Jadi hati-hati, makanya perlu kita untuk menghayati nasihat-nasihat yang bisa membangkitkan semangat juang kita, belajar kita untuk menjadi kita lebih baik ya. Dan termasuk luar biasa, lagu ini juga termasuk halus ya. Ini sebuah ungkapan rasa cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada suami istrinya, dan kepada anak-anak didiknya. Ini contohnya luar biasa dari Abang DJ ini. Jadi luar biasa
Ini berupa lagu remix. Ini enak sekali untuk olahraga. Bertahta, rembulan tersenyum, malam tiba. Antara kita semuanya bersatu, ya, berbagi cerita, ya, tentang canda dan tawa, tentang kesuksesan, berjanji setia untuk hidup mulia atau mati syahid. Hatinya menjadi satu, walaupun hatinya banyak tapi menjadi satu. Selamanya dunia, barzah, akhirat, ilal jannah. Ini luar biasa. Jadi tak bosan ini adalah sebuah ungkapan yang harus kita lakukan. Kita apapun pekerjaan kita, jangan sampai kita bosan. Ya, sebagai guru tidak boleh bosan, sebagai polisi tidak boleh bosan, TNI nggak boleh bosan, Pak Presiden nggak boleh bosan, para menteri harus terus berjuang, ya. Para pejuang juga nggak boleh bosan, terus, ya. Di dunia ini memang tempatnya berpayah-payah, ya, bersusah-susah. Tapi nanti kalau kita sudah mati, kita akan berbahagia di barzah nanti. Itulah cita-cita para pahlawan-pahlawan kita, ya. Luar biasa lagu ini. Mudah-mudahan pencipta lagunya ini mendapatkan hasanah, ya. Mudah-mudahan, karena ini sangat baik isi-isinya. Coba kita dengarkan, ya. Orang-orang yang tidak paham tentang keindahan, coba lihat ini syair-syairnya, coba lihat. Kita akan nangis kalau mau menghayati lagu ini. Ini luar biasa. Gambarnya di sini, gambarnya kayak flower matahari, flower sun. Jadi bunga matahari. Ini menunjukkan keindahan yang luar biasa. Matahari ini yang selalu bersinar setiap hari tanpa memikirkan jasa. Setiap hari dia bersinar selalu karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bulan, bintang semuanya beredar, bersinar, membagikan cerita-cerita yang ia dapatkan kebahagiaan, mengajak tawa, mengajak canda, tidak cemberut saja, ya, mengingatkan janji-janjinya, janji kepada Allah, janji kepada negeri ini, janji kepada ayah ibu. Dan hatinya telah menjadi satu, antara suami istri satu, kemudian anak cucunya juga satu. Hati-hati yang luar biasa. Tepat di RT kami 20 ini nama grupnya yaitu Satu Hati. Ini luar biasa. Kami tidak merasa bosan melihat karya ibu-ibu, ya, di Sakuro Sejahtera, juga ada Al-Mahabaten, dan juga ada grup ya Tahlil Yasin, ya, Fastabikul Khairat, ada BTQ Al-Quran tingkat ibu-ibu, ada BTQ Al-Quran tingkat TPQ, dan juga ada Masjid At-Taqwa, ada Masjid Musola Al-Firdaus, dan juga ada rumah ibadah dari sedulur non-muslim. Jadi kami ini di RT 20 RW 5 ini bermacam agama hidup di RT kami. Namun kami senantiasa berkasih sayang dan kami tidak pernah untuk olok-olokan. Mari kita menjadi warga bumi ini yang baik, dan juga termasuk 1000 berkah untuk sedekah. Ini sangat luar biasa yang kami saksikan untuk menyantuni anak-anak yatim, kemudian juga fakir miskin. Jadi kami bersyukur kepada Allah, kami diberi rumah di Jalan Virus Biru ini, Gang 33 nomor 24.
Kota Baru, Ndrio Rejo, Gresik, dan kami berada di sini mulai 2007 ya sampai sekarang ini. Kami terima kasih kepada sahabat-sahabat di Al-Hikmah Surabaya, sahabat di Al-Muslim Surabaya, dan sahabat Al-Falah Surabaya yang senantiasa berkasih sayang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik yang harus kita pupuk, karena memang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih, itu memang tak pilih kasih, tapi kalau sayang itu hanya untuk orang-orang yang tersayang saja. Jadi makanya kita harus banyak membaca ya, bagaimana reformasi itu ya, kenapa harus ada reformasi. Ngono iku harus dilihat, baca-baca sejarah ya. Jadi reformasi itu kayak apa, harus berhijrah ya dari suatu keadaan yang jelek menuju ke keadaan yang baik. Ini namanya hijrah, ada itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti. Nah, itu bisa menyebabkan kita nanti jadi bangsa yang kerdil ya, burung Garuda lambangnya tapi rasanya kayak burung emprit. Nah, itu jelek ya. Coba dia dengarkan ini lagunya Mbah Haji Rhoma Irama tentang reformasi. Coba dengarkan ini. Bersatu, gambarnya ini TNI, juga polisi, presiden, ini kumpul jadi satu ini. Sebagai tuntutan dan juga kebutuhan, ini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari yang tidak jujur, kemunafikan. Ini harus dipindah, harus hijrah ya. Itu reformasi itu begitu. Jadi yang tidak jujur jadi jujur, yang suka tawuran jangan tawuran ya. Ya, oyo-oyoan sembako. Ini kan isin-isin orang ini ya. Semua kita bersatu dalam kata perubahan, merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Oh, adil sejahtera. Gak pengen dah jadi adil sejahtera. Janganlah perubahan menjadi kemunduran, salah kaprah. Jangan malah mundur, maju. Cegahlah kerusuhan yang akan merugikan kita semua. Yang rusuh harus dipegangi semua, jangan malah susah. Jaga kesabaran. Sabar. Tegakkan keimanan. Tegakkan keimanan, tingkatkan imannya. Jaga persatuan. Jaga persatuan. Hindarkan perpecahan. Ojo pecah-pecah. Oh kabeh lho, delok. Oh kosong kabeh. Oh kosong kabeh. Ojo menang-menangan. Semua kosong. Zero kosong iku. Ya, sebagai hamba Allah saja, sebagai pemimpin yang baik masing-masing
Nah, ini namanya deru reformasi. Ya, panjenengan harus mengikuti ya, jangan sampai nggak tahu reformasi malah masih doai jadi penonton, nggak mau jadi pelaku, nggak mau jadi pelaku sejarah, malah delok toai malah ngenyek orang-orang dihina. Nggak boleh gitu itu ya. Belajar ya, karo wong kutho ya belajar ning desa, nek wong desa ya belajar ning kutho, ngono lho. Kita saring belajar, tapi ojo persaingan. Persaingan niku nek gak sehat itu elek ya. Persaingan yang baik itu namanya fastabikul khairat. Ayo menjadi terbaik. Gak popo, tapi harus saling menghargai. Ojo sikut kanan, sikut kiri, ngesakno yang disikut loro. Nah, coba lihat nih perbedaan persaingan ini. Perkembangan jumlah manusia semakin memadati dunia. Maka tanah dan papan dan bidang pekerjaan kini merupakan tantangan. Macam-macam profesi muncul di sana sini, akhirnya timbul persaingan. Persaingan di segala bidang, semakin maju semakin tajam. Dalam perdagangan juga antar seniman, bahkan sampai soal jabatan. Istilahnya jor-joran ataupun perang iklan, kalau perlu sikut-sikutan. Nah ini loh, jadi akhirnya ku sikut-sikutan. Nah, sikutnya lincip terus kena kepala apa gak bendol ya. Pertama itu gelut-gelutan opini, iklan-iklanan, jelek-jelekan, ngono gak boleh gitu. Akhirnya sikut-sikutan, akhirnya ku saduk-sadukan, akhirnya ku sodok-sodokan, gak boleh ya. Walaupun kamu punya ya kepala besar, nyodoki wong, gak boleh dosa ya. Jangan jor-joran ya antar seniman, elek-elek seniman yang lain yo. Menteri, elek-elek menteri yang lain nggak boleh ya. Masing-masing punya jabatan ya, ada guru, ada TNI, ada petani, itu semua pahlawan. Jadi pahlawan itu kok nggo bedil tok ngono, nggak begitu pemahamannya itu. Jadi pahlawan itu yo sing berbuat baik ya, termasuk para tukang ojek. Deloken tukang ojek yo bersatu, ono sing bane kempot diseret lho. Pahlawan iku ono termasuk ya para pengemis yo pahlawan bagian jaluk sak welas gak usah apa, gak usah membagi, dia sudah datang. Lah itulah kadang-kadang kita ini perlu belajar memaknai namanya kalimat-kalimat itu. Mbah iku dari nyanyian, mbah iku dari nasid, mbah iku dari qasidah, itu semua dijadikan ini untuk sebagai bahan perenungan kita ngono lho. Kadang diceramai yo jadi ceramah ae, kadang tidak nyanyi jadi nyanyi terus. Nah, ini kan repot ya, makanya sampean jadilah diri sendiri, harus bisa menerima gitu loh. Coba enak jor-joran terus koyo opo gitu, coba lihat ini persaingan ini. Mbah Roma sudah pesan ini gimana ini? Udah lama ini, lagu lama ini. Coba lihat. Ya ya ya.
Oh, tahu. Segudang orang banyak antri, yang banyak yang dapat pekerjaan, yang sudah dapat pekerjaan disyukuri, nyeteliko ya disyukuri, umbah-umbah ya disyukuri, ya. Warung kopi, warung opo, warung teh, warung susu disyukuri, pokoknya duwe pekerjaan iku jenenge apik. Ojo sampai berpangku tangan pertama ngiler turu gak gelem salat, gak gelem akhirnya muring-muring mecicil motone medeni wong. Ngono iku elek ya. Ayo, nang nggone warkop disetelno lagu dirungokno, aja malah joget, malah gilani. Dirungokno sik lagi joget tangane ae siji ngono. Sing penting seneng mbek dirungokno, dituturi. Misale sebagai seorang anak harus bakti sama ibunya. Ngono ku yo dirungokno. Ibu iku nomor siji. Ya, ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Aja lali ibu iku surga di bawah telapak kaki ibu. Oh, lo rungokno. Harus tahu. Orang Indonesia malah gak tahu. Orang Jawa gak tahu. Ini gimana ini? Jangan sampai kita ini tidak tahu. Coba ini, lihat. Lihat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Sayangnya ibu itu loh, koyo matahari loh. Tidak pernah reda. Selalu bersinar sepanjang masa. Tapi kadang kita ini saking egonya lupa dengan ibu. Walaupun kita jauh senantiasa ingat apa yang pernah disampaikan itu kita amalkan, sholat tepat waktu, bantu ayah ibu. Jadi jangan sampai kita ini gak ngerti, akhirnya metiti, nggak ngono ku gak oleh, ya. Jadi itu sudah banyak ya motivasi lagu yo, ceramah yo, belajar nih YouTube iku. Ono sing habaib, ono sing kiai, ono ustad, ono laki, ono perempuan, ono sing lucu, ono sing keras. Tapi yo mbuh yo jenenge wong atine mati yo gak seneng yo. Gak seneng ngrungokno ngono iku. Malah kena wong ceramah iku dirasani ceramah, pangan ceramah iku. Padahal dia itu menyampaikan ayat-ayat Allah ngono. Makanya kudu sabar semuanya ya. Dengarkan, muliakan ibumu, nanti kamu bisa memuliakan ayahmu, nanti kamu bisa mulia menjadi manusia mulia ya. Kami sejak kecil dibina sama ibu, sama ayah, sehingga kami jadi anak, jadi bapak, jadi guru, teringat itu. Walaupun kami jauh dari bapak ibu, tapi bapak ibu kami sudah ada di dalam jiwa ragaku, penampilanku, suaraku, gaya-gayaku. Ini mewakili ayah ibuku. Nah ini loh perlu dicontoh. Coba kita lanjutkan, dengarkan. Ruwono iku Ciada, sahabat Alkomah,
sholat, dipanggil ibunya nggak nyaut. Akhirnya ibunya marah. Akhirnya sahabat Alqamah nggak bisa mati. Sekarat berapa hari nggak bisa mati-mati. Sampai mau dibakar sama Rasulullah sama sahabat itu. Itu taktiknya Rasulullah supaya ibunya Alqamah mau jenguk anaknya. Akhirnya ibunya datang, dimaafkan, baru bisa mati loh. Kalau di Indonesia ini ada contoh namanya malin kundang. Ya, malin itu wis kadung nikah lali ibuke. Wis bojone nukokno klambi, ya bojone tukono. Ibuke gak ditukokno klambi, mari ngono dijajal ku klambine ibuke ku karo bojone ku diseneni. Lho akhire ibuke marah-marah. Akhirnya terus ndonga maling kundang dadi watu lho. Ngono iku kudu diwasi, dirungokno nyanyi-nyanyian iku. Kok nyanyian tok akhirnya lali daratan ono adzan malah nyanyi terus ya ora oleh to. Nyanyi pada waktunya ngono lho. Berarti harus diperhatikan karena lagu-lagu ini adalah lagu-lagu kehidupan. Ini dari sumber-sumber yang nyata ya. Coba doanya ibu itu mustajab. Kau minta apa sih? Minta apa di dunia ini kalau tidak selamat dunia akhirat sampai surga, kumpul ayah ibu, guru-guru, tetangga dan semua orang Islam kumpul. Itu permintaan yang terbaik. Mau njaluk apa meneh? Loh, cuma main-main kita ini. Lihat, dengarkan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Ini nanti kita sudah nikah, kita sudah punya istri, sudah punya suami, ibu ayah tetap harus dicintai. Jangan sampai kita ini lupa, lali daratan gitu loh, nggak boleh. Begitu itu pesan-pesan indah dari ayah ibu kami seperti itu. Makanya ini harus jadi pelajaran gitu loh. Jangan sampai nggak ngerti. Coba lihat ini punya jabatan, cinta kepada kepalanya melebihi dengan ayah ibu nggak boleh. Punya jadi presiden, jadi apa, ketua RT, ketua RW, semua dari jabatan apapun di dunia ini jangan melunturkan cintanya sama ayah ibu. Itu nomor satu karena dia diwakilkan sama Allah itu cintanya itu pada ayah ibu. Makanya di bawah telapak kaki ibu itu ada surganya, ya. Di bawah tangan kedua ayah itu ada surganya, loh. Makanya kita harus tahu, jangan durhaka, hati-hati kita semuanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghina, bukan kuburan tempat memohon doa. Kalau kita ke lautan, ya kita lihat luasnya pemaafan ayah ibunda itu seperti itu, seluas lautan itu. Kalau kita ke gunung, kita juga ingat betapa tingginya ya perjuangan ayah ibunda itu seperti gunung itu. Kalau kita ke ustadz, para kiai, betapa mulianya ayah ibunda itu sebagai guru kita yang pertama. Sebelum kita menghormati guru-guru kita yang lain, guru kita yang pertama ayah bunda. Jadi begitu caranya hidup berkasih sayang itu begitu. Jangan sampai walaupun kita sudah menjadi doktor, sudah menjadi profesor ya,
Kita nggak boleh metiti di depan ayah ibunda, nggak boleh. Kita di depan ayah ibunda, kita ini lemah, kita nggak bisa apa-apa, bayi kita. Makanya jangan bicara, tapi kedepankan, dengarkan terus apa yang disampaikan ayah ibunda itu. Jangan sampai ayah ibunda ngomong 2, kita ngomong 10. Ya, jangan itu, jadi bahaya nanti. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Nah, coba doanya. Maka lagu yang terakhir, marilah kita kembali ke Allah, ya Rob. Marilah kita kembali ya kepada Allah yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Maka apapun yang kita baca, apapun yang kita lihat, ini adalah bukti adanya Allah. Jangan sampai kita sama Rob itu wani, nggak boleh ya. Jangan sampai kita berani. Jadi luar biasa lantunan-lantunan lagu ya dari Bang Haji dan kawan-kawan ini merupakan syair-syair yang luar biasa. Dan kemarin kami itu melihat ya, Bang Haji itu menangis. Bang Haji itu lihat syutingannya waktu muda. Sekarang Bang Haji sudah tua masalah ya, jadi nangis beliaunya ini. Ya, coba. Kehadiranmu selalu menyertai hidupku. Kehadiranmu selalu meliputi jiwaku. Bayangkan kalau orang itu sudah bersama Rob ya, kemana saja bersama Rob, makan bersama Rob, kita tidur bersama Rob, kita sekolah bersama Rob. Ya Rob, selalu kita Abdullah namanya itu. Makanya kita nggak sendiri. Kalau kita di rumah ini 3 orang, yang keempat Allah. Dikiranya Allah tidur gitu kita tidur, kita makan minum ya. Allah tidak pernah seperti itu. Itulah hebatnya Allah ya. Jangan sampai nggak tahu ya Rob. Perhatikan ya Rob, nomor 1. Jadi ya Robbi, ya Robbi. Di nafasku, di lisanku, di benakku, di kalbuku, tiada yang tersembunyi dari pengamatanmu. Tiada yang tersembunyi dari perhitunganmu. Semua yang kita lakukan, baik ucapan kita didengar sama Gusti Allah. Semua yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita dilihat sama Gusti Allah. Tiada yang tersembunyi. Nanti panjenengan lihat di surat 50 ayat 16 sampai 45 ya. Luar biasa, coba dengarkan. Wahai yang Maha Satu, hanya Engkaulah Tuhan, tanpa sekutu dan tiada tandingan. Rabbana, 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 ya Rabbana. Segala
Semoga lagu-lagu yang disampaikan Bang Haji Rhoma Irama kita bisa menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi la ilaha illallah, la ma'bud illallah, la ilaha illallah, la maqsud illallah, la ilaha illallah, la mahbub illallah, la ilaha illallah, la mawjud illallah, la ilaha illallah, la masyhud illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu kuncinya surga. Jadi marilah kita mendalamkan ilmu-ilmu kita dengan pernak-pernik yang sudah ada. Mudah-mudahan para seniman diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman takwa, para polisi, para TNI, para guru, semuanya ini adalah dari didikan para guru-guru. Oleh karena itu marilah kita untuk menjadi guru-guru yang robbani, guru-guru yang merdeka, yang mengajarkan kepada anak didiknya untuk merdeka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bertemu di nada-nada dakwah cinta ini. Mudah-mudahan kita bisa dengan al-mahabbaten, cinta kita dunia sampai di akhirat, sampai surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, bumi At-Taubah ya, ayat 1 sampai ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy, singgasana yang agung. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.